Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Pada video pembelajaran kali ini kita masih ketemu dengan mapel yang sama, yaitu produk kreatif dan kewirausahaan, yang mana pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang KD 3.5, yaitu menganalisis sistem layanan usaha. KD 4.5 yaitu merencanakan sistem layanan usaha. Oke, kita teruskan, kita pelajari yang pertama, yaitu pengertian pelayanan. Menurut Kotler, pelayanan adalah aktivitas atau hasil yang dapat ditawarkan oleh sebuah lembaga kepada pihak lain dan biasanya tidak kasat mata, serta hasilnya tidak dapat dimiliki oleh pihak lain tersebut. Ya. Di sini yang namanya tidak kasat mata berarti tidak bisa kita lihat, tetapi bisa kita rasakan. Selanjutnya yaitu pengertian sistem layanan usaha. Sistem layanan usaha adalah cara untuk melakukan suatu tindakan yang diberikan seseorang kepada orang lain. Di sini ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk memberikan pelayanan kepada orang lain. Yang berikutnya yaitu karakteristik layanan usaha. Yang pertama, ciri daripada layanan usaha yaitu pelayanan bersifat tidak dapat diraba. Maksudnya tidak dapat diraba di sini yang namanya pelayanan itu berlawanan dengan produk atau barang ya. Jadi tidak bisa dipegang, tidak bisa diraba, tapi bisa kita rasakan yang namanya pelayanan itu. Yang kedua, pelayanan pada kenyataannya terdiri dari tindakan nyata dan merupakan pengaruh yang bersifat sosial. Jadi tindakannya jelas ya, karena memberikan suatu layanan. Yang ketiga, kegiatan produksi dan konsumsi dalam pelayanan tidak dapat dipisahkan secara nyata karena pada umumnya terjadi dalam waktu dan tempat yang bersamaan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis layanan usaha. Di sini yang pertama ada layanan fisik yang sifatnya pribadi, ya, yaitu yang bersifat pribadi manusia. Yang kedua pelayanan administrasi. Yang namanya administrasi di sini pelayanan yang berhubungan dengan pelayanan, misalkan surat menyurat, dokumen, dan lain sebagainya. Selanjutnya jenis-jenis layanan yang sesuai dengan keinginan pelanggan. Ada 3 jenis pelayanan kita sebagai penjual dalam melayani seorang pelanggan. Yang pertama yaitu pelayanan sebelum transaksi. Yang kedua yaitu pelayanan saat transaksi. Yang ketiga yaitu pelayanan setelah transaksi. Pelayanan sebelum transaksi ini bisa kita lakukan misalkan kalau ada pembeli masuk, kita bisa tanyakan keinginannya apa, barang apa yang dibutuhkan, ya. Jadi kita berkomunikasi, itu termasuk pelayanan sebelum transaksi. Yang kedua, pada saat transaksi terjadi, kita juga bisa memberikan pelayanan. Misalkan kita melayani untuk administrasi pembayarannya. Ya. Misalkan kalau konsumen mau membeli barang dia membayar, kita akan melaksanakan atau melayani pelayanan saat transaksi. Yang ketiga yaitu setelah transaksi juga bisa kita lakukan dengan cara mungkin packing atau pembungkusan. Kita bisa mengantarkan barangnya ke tempat konsumen yang dituju. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk layanan usaha. Di sini bentuk-bentuk layanan usaha bisa kita bagi menjadi 3, yaitu layanan dengan lisan, layanan berbentuk tulisan, layanan berbentuk perbuatan. Layanan lisan ini bisa kita contohkan, yaitu misalkan memberikan sosialisasi atau mungkin pengarahan, berarti dengan cara kita berkomunikasi, ya, itu namanya layanan lisan. Yang kedua yaitu layanan berbentuk tulisan.
Di sini contohnya misalkan layanan dalam administrasi, bisa surat menyurat, dokumen, dan lain sebagainya. Terus layanan berbentuk perbuatan, ini berhubungan dengan skill atau keahlian. Misalkan kita melayani orang lain, berarti kita melakukan sesuatu ya kepada orang lain. Demikian pembelajaran pada video kali ini ya. Sampai di sekian dulu ya. Mungkin kalau ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan di forum Google Classroom ya. Jangan lupa anak-anak tetap semangat, tetap jaga kesehatannya di saat kondisi masih dalam pandemi COVID-19 ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.